Sudah akhir bulan, mulai dari tanggal 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah tanggal-tanggal genting. Nah, dari pengakuan para DC, di tanggal-tanggal ini DC akan melakukan sesuatu untuk data kalian. Nah, kalian wajib tahu buat yang galbay pasti akan terjadi di 7 hari tanggal-tanggal genting ini. Di akhir bulan dan di awal bulan, ini akan menjadi tanda awal apakah data kalian akan aman atau tidak. Nah, kita akan bahas secara tuntas bagaimana cara untuk mengamankan data kalian menjelang akhir bulan di waktu-waktu gencar para DC untuk menagih kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan keselamatan, kesehatan, dan kekuatan dalam menghadapi apapun itu segala urusan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang akhir bulan dan menjelang awal bulan, 7 hari genting setiap bulannya yang akan dilakukan para DC terhadap data kalian. Dan berikut pengakuan para DC yang harus kalian tahu biar nantinya data kalian aman setiap bulannya. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian sudah pada subscribe channel saya agar channel saya terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik tentang dunia perpinjolan. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan buat kalian semua ya, kalau setiap akhir bulan kalian sudah pada tahu, mungkin yang galbay lama sudah pada paham, tetapi kadang-kadang yang udah galbay tahunan, udah 2 tahunan tiba-tiba diteror lagi di akhir bulan terus menjelang lagi awal bulan. Nah, itu buat gencar. Nah, kalau seperti ini emang kenapa? Jadi di sini saya ada di DM oleh seorang mantan DC. Kebetulan istrinya sedang galbay, nah terpaksa harus galbay karena emang gajinya juga nggak jalan, dan juga katanya mulai-mulai untuk mencari pekerjaan baru karena ya istrinya sedang hamil juga, khawatir nanti kalau banyak penolakan ujung-ujungnya dia takut disumpahin, nanti anaknya terjadi apa-apa katanya gitu. Akhirnya dia coba curhat dan sharing kepada saya dan menginformasikan, Mbak, ini sudah akhir bulan menjelang awal bulan, di tanggal-tanggal genting ini semua yang galbay wajib tahu, wajib persiapkan datanya, wajib untuk persiapkan HP-nya. Kalau memang mau galbay terus, tapi kalau emang mau bayar, persiapkan hal-hal yang memang harus dipersiapkan agar nantinya setiap DC tidak macam-macam dengan data kalian. Nah, kita akan bahas secara tuntas ya teman-teman ya. Jadi mulai dari tanggal 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, kadang-kadang nggak ada juga ya tanggal 31 ya. Kalian pasti akan diteror sama DC ya. Banyak sekali DC yang bagaimanapun bentuknya ya. DC dari berbagai platform manapun, mulai dari Aku Laku yang paling sering, terus juga itu Kredivo, udah gitu Kredit Pintar, Shopee yang sekarang lagi gencar-gencarnya, ada pun di GoPinjam yang sekarang banyak sekali minta dibahas sama saya. Padahal sebelumnya saya sudah pernah bahas ya, tapi mungkin minta update ya. GoPinjam salah satunya, Tunaiku. Nah, paling banyak sekali ini di akhir bulan mulai gencar. Semuanya ya, tidak tertutup kemungkinan lah yang nggak saya sebut ini pasti banyak juga mencari. Kenapa selalu di akhir bulan? Mungkin salah satunya saya sudah pernah menjelaskan sama kalian. Biasanya mereka akan mengejar gaji mereka. Ya, saya pernah di WA sama seorang DC, Mbak tolong dong bantu promoin ini program saya, karena kalau saya nggak nyampe target gaji saya nggak cair. Terus saya pernah nanya, kalau emang gajinya nggak dibayaran terus ngapain mau kerja di sana? Ya lumayan lah Mbak, kalau seandainya setiap akhir bulan bisa mencapai target, nanti kan saya dapat bonus. Oh, berarti dengan tanda kutip kalau gajinya tidak cair berarti itu bukan gaji basicnya mereka, tetapi bonus tambahan mereka. Jadi jangan salah ya, kadang-kadang banyak sih temannya mengatakan kasihan Mbak, mereka nggak gajian. Padahal sebenarnya mereka tuh gajian, yang hanya tidak keluar itu bonus tidak mencapai target ketika mereka tidak bisa dapatkan orang-orang baru lagi untuk menjual. Terus saya langsung menolak, oh nggak bisa, saya nggak ada bagian untuk itu. Terus lagi yang kedua, kalau emang di akhir bulan ini biasanya akan terjadi pengakumulasian data. Nanti di sini akan dilihat mana yang rajin bayar, mana yang tidak bayar, mana yang galbay udah 2 tahun, mana yang udah masuk slik, mana yang tidak masuk slik. Ya, nih di sini akan diakumulasi, itu terjadi dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, itulah prosesnya. Ya, mulai dari tanggal 30 itu sudah mulai pengumpulan data, DC akan bekerja sampai nanti jam 12 malam. Di tanggal 1-nya mereka akan masuk lagi. Kalau tidak mendapatkan target, mereka akan diberikan jangka sampai tanggal 5. Baru nanti setelah tanggal 5 itu pengumpulan semua data.
Ya, setiap yang rajin bayar ini akan diberikan datanya kepada DC marketing. Ya, DC Nyambi Marketing. Ya, dia akan memberikan kalian WA, memberikan kalian SMS, memberikan kalian email dengan informasi kalian sudah mendapatkan limit baru, kalian sudah mendapatkan penawaran diskon besar-besaran, kalian mendapatkan ini itu dan segala macam, yang nanti tujuannya agar kalian tertarik sehingga kalian bisa klik hingga pengajuan pinjaman lagi, dan setelah pengajuan pinjaman ternyata tidak sesuai, akhirnya terpaksa galbay. Nah, itu ada orang-orang tertentunya ya. Buat kalian yang rajin bayar, itu ada orang-orang tertentu yang memang sudah dipersiapkan untuk terus lagi ngabarin kalian, untuk terus informasikan kepada kalian. Nah, yang kondar di sini nih informasinya. Yang kondar dijadikan kondar nomornya itu akan di promo-promoin seperti itu juga sama DC-nya. Sering pasti nih, coba deh tanya sama kondra-kondra kalian ataupun keluarga kalian. Kalau kalian misalnya ada rajin bayar, pasti kan akan dapatkan promo-promo ini itu. Salah satunya saya, kebetulan suami saya pakai HCI. Ya, terus saya dapat dari UPay Letter, dari Kredivo, dari SP Letter, dari SP-nya itu banyak sekali karena saya dijadikan kondar. Padahal saya punya galbay di SP Letter, tetapi tidak terdeteksi di tahun 2024. Nah, itulah ya. Mudah-mudahan nggak terbaca lagi terus-terusnya ya teman-teman ya. Nah, itu ya. Buat yang rajin-rajin bayar, jadi kalian pasti akan dijadikan target utama. Untuk bulan berikutnya lagi mereka akan memberikan segala macam promo-promo agar kalian terjerat lagi dengan yang namanya pinjol. Nah, bagaimana buat yang galbay? Buat yang galbay itu di akhir bulan DC-nya datang ke rumah kalian. Pahit sih ya, pahit saya informasikan ini, tetapi itu emang pada kenyataannya. Kalau sampai di tanggal 30 mereka tidak mendapatkan target, mereka akan datang di tanggal 1 sampai tanggal 5. Tetapi tidak semuanya. Nah, sebagai contoh aku laku itu dia akan datang 3 bulan. Kadang-kadang kalau enggak datang dia 6 bulan. Nah, kalau dia tidak datang lagi, dia biasanya datang 6 bulan sampai setahun. Dia pasti akan datang. Kalau aku laku ini tergantung dari daerah-daerah kalian. Biasanya menjelang akhir bulan, udah gitu awal bulan mereka akan datang. Yang biasanya enggak pernah datang kok, masih aman. Nah, kalian waspadai di tanggal 29 sampai tanggal 7 ini. Itu dia biasanya akan datang. Kalau seandainya dia tidak datang, ya udah alhamdulillah. Berarti dia tidak akan datang di pertengahan ataupun nanti di awal-awal bulan, insya Allah dia nggak akan datang. Gitu kan ya. Tetapi tidak semua DC akan datang ke tempat kalian. Apalagi yang galbaynya sudah tahunan. Biasanya dia jarang datang. Paling dia gencar. Ya, gencar di WA ataupun email yang ngabarin bahwa dia akan datang. Yang ngabarin bahwa hutang kalian sudah kerana hukum. Yang ngabarin bahwa hutang kalian sudah sekian juta dan memberikan penawaran-penawaran. Nah, biasanya itu akan terjadi di 7 hari genting ini. Jadi kalau kalian misalnya merasa galbay, terus kalian belum punya dana, ya udah kalian galbaikan aja terus lanjut, nggak usah mikir 7 hari ini, tetapi di 7 hari ini kalian wajib kuat mental. Ya, kita tidak menutup kemungkinan apapun bisa terjadi. Ya, bisa jadi nantinya mungkin DC-nya akan datang ke tempat kalian, ataupun mungkin DC-nya makin gencar lagi, ataupun mungkin DC-nya bisa telepon ke kantor kalian. Kalau ada yang mengatakan bahkan itu tidak sesuai aturan, pada kenyataannya itu memang tidak sesuai aturan, tetapi kenyataan di lapangan itu sering terjadi. Ya, seperti peraturan baru-baru ini yang mengatakan bahwa ya, setiap ada nasabah yang bunuh diri itu semuanya ditanggung oleh pinjolnya. Karena yang bermasalah itu ada DC-nya. Di vlog saya sebelumnya mengatakan bahwa kalau ada DC yang mengancam, kembalikan lagi ke pinjolnya. Videokan, kembalikan kepada pinjolnya, karena itu sudah peraturan dari OJK. Ketar-ketir pasti DC-nya ini. Jadi buat semua yang galbay, jangan pernah takut sekalipun ada yang mengatakan data kalian akan dijual, data kalian akan disebarluaskan, itu semuanya hanya hoax. Ya, DC sendiri sebenarnya dia takut untuk melakukan itu. Orang-orang yang melakukan seperti itu, mereka adalah orang-orang dalam ruangan yang memang tidak ada satupun yang bisa tahu identitasnya siapa yang menyebarkan itu. Ya, karena apa, semua pasti akan menutupi. DC sendiri di lapangan pun mereka tidak tahu siapa orang yang menyebarkan ancaman pembunuhan ataupun ancaman yang seperti ini, seperti itu yang sering kalian dengarkan. DC sendiri loh yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau kalian dapatkan ancaman yang seperti itu, hapuskan saja atau blokir nomornya atau biarkan saja.
ya. Jadi jangan khawatir, di 7 hari genting ini yang perlu kalian lakukan adalah hanya kuat mental saja. Itu pesannya Desinya. Terus juga jangan khawatir kalau seandainya Desi datang, dia memang melakukan tugasnya. Sampaikan saja belum ada dana untuk bayar. Kalaupun dia maksa bayar itu wajar, karena mereka emang ngejar target, mereka emang ngejar bonus, mereka emang ngejar pendapatan. Kalau emang belum ada dana ya udah, biasanya nanti ditutup-tutupin sama teman-teman yang lain. Informasinya seperti itu. Mereka itu satu tim itu ada 5 atau 6 orang, nanti akan ditutup-tutupin sama teman-teman yang lain. Akhirnya mereka nanti bakal dapat bonus juga. Jadi jangan khawatir. Itu informasi yang saya dapatkan dari mantan DC. Nggak usah tahu kalian yang mana, nggak usah saya tunjukkan chatnya yang mana. Informasi ini insya Allah valid 100%. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman ya, menjelang akhir bulan, menjelang awal bulan, jangan khawatirkan lagi segala bentuk ancaman DC, karena bentuk ancaman DC itu sudah tahu arahnya kemana, bagaimana yang rajin bayar, bagaimana yang galbay, bagaimana yang galbay tahunan. Kalian sudah tahu kan harus apa. Kalau emang sampai galbay tahunan belum ada dana juga, tetapkan kuat mental saja, nggak usah pikirin segala ancamannya akan masuk ke dalam strik, ataupun segala ancaman yang mungkin akan membuat kalian gentar. Segala sesuatu yang dilakukan sama DC itu semuanya hanya untuk menggugah hati kalian saja. Ingat saja, DC di lapangan sendiri pun tidak pernah tahu siapa yang mengancam-ngancam kalian. Ingat saja juga, kalian sudah tahu harus apa ketika DC marah-marah di rumah kalian. Jangan lupa videokan, dan videonya kirim langsung ke pinjolnya. Saya yakin DC-nya tidak akan pernah datang lagi ke tempat kalian. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian, dan jangan lupa tetap semangat dan kuat mental. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.